Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel analisis saham gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham. Ada 3 saham yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saham DAK ya, DCUK. Yang kedua adalah saham Telkom. Kemudian yang ketiga adalah saham Bank BRI. Pada beberapa hari ke belakang, ya tepatnya tanggal 20 November 2020, kita sudah melakukan analisis 3 saham, yaitu ada Pepro, kemudian ada ISA, ada lagi APLN, dan 2 saham naik cukup signifikan. Selamat kepada teman-teman, happy cuan ya, apalagi Pepro hampir 90% naik dari angka terakhir itu kita analisis pada tanggal 20 November kemarin, hari Jumat, di harga 64, sekarang sudah harga 90-an ya, cukup besar dan cukup lumayan tinggi naiknya, hampir di atas rata-rata. Dan sama ISA juga sama, di atas 30%, 20%-an ya naik. Kemudian APLN merangkak naik, sama juga. Selamat. Bisa dilihat analisisnya pada channel ini, yaitu pada tanggal 20 November 2020. Kemudian kita di sini ngasih analisis, berbagi, tentunya gratis, kita nggak pungut biaya sepeser pun. Cuman kami berharap bahwa teman-teman bisa subscribe, like, and share channel kita ini agar bermanfaat bagi yang lain. Informasinya bisa sampaikan pada yang lain, pada yang memang berkepentingan untuk belajar bersama-sama, untuk saling berbagi informasi terkait dengan pergerakan harga saham secara teknikal. Kemudian langsung saja pada pembahasan. Sebelum masuk pada 3 saham, kita akan lihat dulu indeks kita pada hari ini tanggal 24 November 2020. Naik ya, naik berturut-turut dari hari kemarin. Kita lihat transaksi pada IHSG di sini cukup besar transaksinya, lotnya ada 296,3K, valuasinya 13,946,6 B. Kemudian ini asing jual 3,1 T, asing beli 3,0 T. Kemudian frekuensinya 1.172.088, dibuka langsung pada 5.677.30 yang sebelumnya terakhir pada hari kemarin itu ditutup pada level 5.652,76
artinya ada gap up di sini ya. Kemudian tertinggi pada hari ini yaitu pada level IHSG pada level 5.710.38, terendah 5.667.37 dan mengalami perubahan kenaikan sebesar 48 poin atau 0,85%. Itulah transaksi IHSG kita pada tanggal 24 November 2020. Kita lihat langsung pada chartnya. Oke. Ini chart IHSG kita naik ya, gap up dan ditutup hijau. Kita analisis untuk kita cari kenaikan IHSG dulu. Naik pada setidaknya akan naik pada level 5.800 terdekat. Apabila naik, kemudian kalaupun dilanjutkan naik, ini antara 5.800 sampai di sini 6.000 ya. Ini bisa nyampe ke sini kalau skenario-nya tetap berlanjut. Oke. Dan apabila skenario-nya berbalik, setidaknya akan pada level IHSG kita pada level ini 5.400 sebagai support ya. Kita lihat sebagai support. Nah, ada gap juga di sini. Bagaimana kita jelaskan atau kita analisis pada tanggal 20 November kemarin. Di sini juga sama nih, support kuat juga. Jadi dapat kita lihat bahwa skenario turun, apabila ternyata turun skenario IHSG kita karena sudah rally cukup signifikan dari bulan Oktober ya, ya di range ini 5.399 sampai paling rendah 5.200 pada waktu ke depan, pada perkiraan skenario yang akan dijalankan ke depan untuk IHSG kita. Oke. Jauh ini cukup bagus rally ya. Ini udah uptrend. Ya, kita tunggu saja ke depan IHSG kita mau dibawa kemana. Untuk selanjutnya langsung masuk pada saham DAX ya. DWCK. Oke. Ini saham DAX DWCK. Mantap ya. Ini saham mantap nih. Terlihat cantik. Cantik polanya. Oke. Cantik polanya ya, ini setidaknya akan naik ke sini 360 dan ini di sini nih 400, pada level 400.
kalaupun masih naik bisa sampai pada level ini. Kita tanda ya. Oke, ini saham cantik ya. Polanya ini kita sudah tandai beberapa resist yang akan kemungkinan ditembus ke atas. Semoga bisa sampai pada tujuan yang diinginkan oleh kita semua, cuan bareng-bareng. Setidaknya akan ke situ. Dan kemungkinan di level 280 sebagai support. Ya, tuh saham DOCK cantik polanya. Oke, langsung ke Telkom ya. Telkom BUMN. Oke, ini juga rally. Ini indeks, ini ikuti indeks ya, saham BUMN ini Telkom diikuti indeks pergerakannya. Dan polanya ini rally tinggi sekali dari bulan November awal. Ini karakternya tajam ya. Saham ini bisa rally sangat tinggi sekali dalam waktu yang relatif singkat, dan bisa juga down pada waktu yang relatif singkat juga. Dalam beberapa minggu juga bisa langsung kalau skenario-nya turun bisa langsung down tajam. Ini seperti bulan ini nih, seperti bulan pertengahan Maret ketika COVID, bisa terlihat hampir sama polanya dengan IHSG kita. Oke, ini sudah cukup tinggi, banyak yang ambil profit kelihatannya, dan be careful, hati-hati, karena kalau skenario-nya berbalik ini juga akan sama polanya, nggak akan beda jauh, kan cukup tajam. Kita ambil kalaupun waktu ke depan ini skenario-nya naik, setidaknya akan nyampe pada level ini di 3.600. Ini terdekat di 4.000 ya, seenggaknya di level 4.000, level terdekat resist 4.000. Kemudian kalau skenario turun, setidaknya akan sini 3.100, 3.000 juga bisa nyampe sini di level 3.000, dan support terkuat ada di 2.900 di sini. Oke, cukup bagus. Support terkuat ada di sini, yang kedua. Oke, di 2.800. Nah, jadi bisa kita lihat arahnya kemana. Untuk Telkom ke depan berproses ya, saham itu butuh proses, butuh waktu, naik butuh waktu juga, turun butuh waktu juga. Jadi kita nggak bisa mengatakan besok bakal naik atau besok bakal turun dengan persentase tertentu, nggak bisa. Dia butuh proses, sama seperti proses kita bertumbuh, seperti pohon lah ya, nggak bisa langsung tinggi, nggak bisa langsung berbuah, butuh kesabaran, perlu
pengendalian psikologi trading yang baik serta manajemen trading yang baik juga gitu. Ini saham karakternya seperti ini, Telkom. Kita lihat ke depan, cuman kelihatannya ini ada banyak yang ambil profit di level 3.300 sampai 3.350 di sini. 3.200 juga sama, di sini banyak yang take profit. Dan ditutup dengan candle doji. Ya. Jadi be careful, ini sudah tinggi. Dan persiapkan manajemen risiko dengan baik. Ya, ini saham Telkom. Kemudian BRI. BRI, Bank Rakyat Indonesia, BUMN. Ini sama karakternya seperti IHSG kita, nggak beda jauh. Ini euforia sekali ya kelihatannya. Banyak saham yang naik, euforia. Hampir rata-rata saham di indeks kita ini naik. Berbarengan pula, sehingga euforia. Hati-hati, tetap hati-hati, trading plan-nya dijaga, psikologinya dijaga, walaupun kita lihat trennya bullish atau naik, tapi tetap hati-hati, ini sudah tinggi. Oke, ini saham BRI tadi ditutup naik 4.200. Oke, trending bottom ya, ini kelihatannya cantik sekali, cuman perlu hati-hati, ini sudah tinggi juga. Terakhir dia naik diawali pada bulan Oktober sampai bulan ini naik terus rally ke atas dengan karakter trending bottom. Kalaupun dia naik akan pada naik lagi nih dengan skenario naik lagi, didorong euforia di pasar atau di market, bisa nyampe 4.400. Kita tandai dulu ya. Oke, itu yang terdekat dan terkuat juga sebagai resistensi terkuat, sebagai tembok penghalang terkuat untuk saham BRI ini. Dan kalaupun skenario nya turun, kita bisa ambil posisi turun dengan atau pada level 3.800 di sini. Sampai di level 6.000 ya. Di level ini 6.000, 3.600 sorry. Dan di support terkuat di sini 3.400. Langsung saja kita kasih tanda oke. Cukup ya, kita nggak pakai bahan analisis yang rumit-rumit, kita hanya pakai yang sederhana, pakai garis-garis seperti ini saja biar lebih simpel, nggak pusing, nggak terlalu banyak bahan atau metode analisis. Yang pasti kalau trading itu kita perlu
kehati-hatian itu kehati-hatian, tahu posisi atau timing masuk, tahu juga timing ketika kita keluar. Harus tahu masuk, tahu keluar, jangan bisa masuk tapi susah keluarnya, atau sebaliknya. Seperti itu perjalanan skenario naik atau skenario turun dari BRI ke depan. Kita lihat saja, karena juga kita lihat ada euforia yang begitu besar, yang begitu kuat di market, sehingga lupa hati-hati. Itu yang paling penting. Dan nggak ada saham yang aman tentunya. Nggak ada saham yang aman, nggak ada saham yang selalu naik, pun tetap ada naik, ada turun. Harus memperhatikan hukum alam. Kalau ada naik ya ada turun. Seperti itu. Ini saham BRI ya. Hati-hati. Tapi kalaupun naik ini sudah ada batasannya, akan menuju kemana, setidaknya akan ke situ. Kalaupun turun, nah sini level-level inilah yang nanti bisa menjadi tembok penghalang untuk turun. Kalau jebol ya jebol ke bawah lagi, ke tembok yang selanjutnya dan selanjutnya. Oke ya, itu 3 saham yang kita analisis pada malam hari ini. Tentunya kami pun tetap tidak bisa memberikan rekomendasi jual atau beli. Rekomendasi jual atau beli, keputusan jual atau beli itu ada di tangan teman-teman semua. Ini hanya sekedar kita berbagi analisis sebagai pertimbangan kita. Toh tentunya hanya sebatas kita berbagi pengetahuan, berbagi analisis kita. Apalagi ya kita melihat ya semua sama ilmunya seperti ini. Ya kita cuma minta subscribe, like and share saja, nggak minta apa-apa, nggak minta bayaran apa-apa, nggak minta yang macam-macam. Cukup itu saja agar channel ini bisa terus berjalan. Kalau ada yang dukung kan kita juga semangat, sehingga bisa saling berbagi kembali untuk analisis pada edisi berikutnya. Oke, disclaimer ya, disclaimer on. Tuh. Selamat. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Selamat selamat bertrading ria, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum